Jadi gunakan pilihan kata yang sama digunakan di dalam pelajaran IPA atau sains di sekolahnya. Hai, TBF Parents. Selamat datang di video Tanya Tanam Benih. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah begini. Bagaimana memilih bahasa yang tepat untuk menyampaikan pendidikan seksual pada anak laki-laki dan perempuan saat mulai pubertas? Oke. 1. Soal terminologi atau pilihan kata. Jadi gunakan pilihan kata yang sama digunakan di dalam pelajaran IPA atau sains di sekolahnya. Jadi kalau mau ngomong soal alat kelamin pria, ya pakai penis istilahnya. Terminologinya. Alat kelamin perempuan, vagina. Kemudian misalnya kita menjelaskan soal perempuan yang memasuki masa puber, kita perlu menggunakan istilahnya menstruasi. Atau menstruasi pertama istilahnya adalah menarche. Kalau ngomong ke anak laki-laki, kita bisa menggunakan istilahnya testis atau ejakulasi, ya, untuk menjelaskan bahwa mereka mungkin akan mengalami yang namanya nocturnal emission atau mimpi basah. Ya, itu puber anak laki-laki. Mungkin juga kita perlu menggunakan istilah rambut pubis. Itu adalah rambut yang tumbuh di sekitar alat kelamin mereka. Jadi kalau kita mau menjelaskan itu, kita menggunakan istilah itu. Kemudian juga perkembangan payudara kepada anak-anak perempuan. Kita gunakan istilah itu, payudara. Supaya nanti, begitu mereka dewasa, mereka akan menggunakan istilah yang sama juga. Kemudian juga ada istilah-istilah seperti kematangan seksual, perkembangan seksual, ya, kehamilan, aktivitas seksual beresiko, ya, atau penyakit menular seksual. Mungkin kita perlu menggunakan istilah-istilah tadi soal kita ngomong integritas seksual. Jadi saya sudah menyebutkan sekian banyak istilah-istilah yang memang berlaku secara ilmiah. Ya, kalau Anda merasa kurang familiar dengan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, nggak apa-apa, cari aja di internet, di buku, di sumber yang benar, ya, banyak banget. Ya, di Tanam Benih, di video Tanam Benih juga ada. Oke? Jadi banyak banget, tapi yang pasti gunakan terminologi yang ilmiah. Ya, itu pertama, soal terminologi. Kedua, jelaskan proses perkembangan seksual itu sesuai dengan tahapan usia. Seiring perkembangan usia dan juga seiring dengan apa yang mereka pelajari secara bertahap di dalam pelajaran sekolah mereka. Kenapa? Karena pelajaran sekolah itu kan juga sudah disusun berdasarkan perkembangan cara berpikir anak sesuai dengan usia mereka. Nah, kalau Anda merasa kurang memahami, nggak perlu khawatir. Sekali lagi, sumbernya banyak. Ya, dari buku-buku yang memang ditulis oleh para ahlinya di bidang itu. Jelaskan sesuai usia. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Sikap kita menentukan cara kita menjelaskan, termasuk bahasa yang kita pakai saat berdiskusi dengan anak soal pendidikan seksual. Jadi, gunakan sikap yang serius tapi tidak menekan. Ya, serius karena kita nggak membawa ini sebagai candaan, tapi juga tidak bentuknya menekan, tidak terasa tabu seperti tidak boleh ngomong. Ya, tidak kita isi melulu dengan ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang sifatnya sangat menekan. Jadi, kenapa ini perlu diperhatikan? Karena orang tua itu sering merasa sebenarnya nggak nyaman untuk ngomong soal ini karena nggak biasa. Nah, nggak nyaman itulah yang malah membuat situasi percakapan jadi canggung. Terus ada satu lagi, pengertian kita orang dewasa mengenai isu seksualitas, ya, istilah-istilah seksual juga, itu sebenarnya sudah jauh terpengaruh oleh gambaran-gambaran di kepala kita gitu ya, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pengetahuan mengenai seksualitas itu sendiri. Ya, jadi sudah dipengaruhi oleh media, film, ya, atau apapun yang sebenarnya ya nggak ada hubungannya juga dengan pengetahuan atau sains mengenai seksualitas itu. Tapi anak kita kan nggak seperti kita. Justru kita mau anak kita punya pemahaman yang murni mengenai seksualitas. Jadi saat kita menjelaskan, kita harus membebaskan diri dari gambaran-gambaran yang bias di kepala kita, dan fokusnya adalah pada aspek ilmiah dan
ditambahkan nilai-nilai yang tidak jelimet kepada anak. Itu sebabnya saya menggunakan tadi istilahnya integritas seksual. Karena kalau ngomong integritas, itu sudah mengandung nilai, tapi nggak jelimet bagi anak. Karena integritas itu jelas. Setiap orang ya memang harus menjaga integritasnya, termasuk dalam hal seksualitas. Seperti itu. Sampai jumpa di video Tanya Tanam Benih berikutnya.